Yang absen jangan nampak, yang nampil di sini ya, yang ada yang hadir. Misalkan Anda dibuka laptopnya, kemudian Sublime atau silakan dibuka dulu. Ini agak putus-putus internet di sini. Ini kurang bagus ini yang di apa namanya kampus. Sublime. Sekarang Anda mau kayak Sublime ini atau menggunakan Notepad yang plus. Anda mau kayak yang mana? Prepare mau kayak yang ini. Sorry saya di ini ya, saya ditampilkan daftar. Oke, oh ya ini ya, ini yang absen, itu yang baru kedetek, itu yang mengisi ini berapa orang nih? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan yang belum mengisi, Anda masuk KRS-nya dulu, isi KRS. Jadi saya nggak ngabisi bingung dari kemarin, mengasih kesian juga, belum pada ada. Ini baru kemarin nih isi nih, ada 6 orang nih. Tolong yang belum mengisi, pada ngisi KRS-nya dulu. Nanti kalau belum di apa namanya, kalau belum dikonfirmasi, nanti Anda tinggal hubungi Pak Hadi, isi dulu. Nggak bisa absen, nilai kan masuknya ke SIA, ke sini masukin ke si akad. Kalau Anda nggak masukin KRS-nya nggak ada nanti nilainya sama absennya. Ya tolong ya pada yang belum pada isi sambil jalan soal diisi itu jangan sampai nggak diisi. Siap Pak. Mau laporan ini. Nah, sudah di Oke, dimulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materinya. Nah, hari ini kita belajar di table sama form di HTML. Oke, biar cepat, silakan Anda buka lainnya. Ininya suaranya dulu ya. Suaranya Anda mic-nya di non-stop, dinonaktifin dulu biar nggak bentrok gitu. Ya, sementara ada di atas juga kalau Anda bertanya. Nah, di situ kan ada raise hand ya, jadi ya, tangan tuh kayak kalau misalnya biasanya kan angkat tangan ya. Nah, kalau mau bertanya silakan raise hand, kalau nggak chat. Kalau nggak ya kalau mau ngomong aja Anda aktifin. Kalau nggak ngomong jangan aktifin dulu. Perbuatan maksiat yang bunyi-bunyi ini ceramah yang dari sini ya. Oke, tolong nonaktifin dulu ya yang siapa tuh suaranya itu. Oke, kita mulai. Udah mana lagi tampilannya? Tutup ini. Oke, tabel ya. Kita buat tabel dulu. Tabel ada untuk Anda di HTML itu bisa untuk membuat cantik, bisa mengatur. Misalkan kalau kayak gambar-gambar di di Google kan ada tuh gambar-gambar bisa di pinggir, di bawah. Oke. Kemudian kalau untuk pembuatan tulisan teratur, ya Anda membuat yang namanya menggunakan table. Kalau Anda mungkin dari database, bisa menampilkan data-data, nah, itu menggunakan table juga. Itu sekilasnya, itu bersingkat waktu ya. Oke, kita buat dulu langsung. Nah, Anda langsung praktekin ya di layar, kelihatan. Kita buat struktur dasar dulu, masih ingat ya struktur dasar ada 7, ada 8 ya. Kita akan buat dulu HTML. Kemudian head, nanti kerjaannya dikirim ya, kerjaannya head, kemudian title ya, title,
atau judulnya latihan tabel di HTML misalnya. Itu title. Oke, kemudian body-nya. Oke, body. Tutup body ya. Nah, ingat yang namanya table itu adanya di dalam posisinya body. Ya, jangan Anda di atas ini. Siapa yang mau masuk? Oke ya, kita lanjut. Kemudian save dulu, ini kan warnanya begini ya. Save dulu, save as. Misalkan saya nyimpennya di kuliah mana nih ya, table.html ya nyimpennya. Table.html. Nah, save. Ya, udah segitu ya. Oke, lanjut. Siapa nih? Oke, silakan kalau yang ini kita lanjut. Ini untuk table. Table itu dasarnya, kita buat di sini dulu ya biar kelihatan ya. Tabel itu membuka dengan teksnya table seperti ini, ya. Ya table, kemudian ditutup sama dengan table. Oke. Nah, di HTML, nah itu ada untuk membuat kalau saya misalnya ilustrasi menggunakan Excel misalkan ya, ilustrasinya itu biar Anda tahu. Misalkan kayak Anda di sini kan udah kayak mau buat table ya, udah tinggal warnain gitu ya. Kalau di sini ada, kalau di HTML ada yang namanya TR, kayak gini ya, TR itu tabel row, artinya untuk membuat yang namanya baris ya, baris. Di ini sini baris, ini ke bawah baris. Kemudian buat kolom, kolom itu kalau di HTML namanya bisa Anda menggunakan table header atau Anda menggunakan tabel data (TD). Ya. Bedanya apa Pak? Gitu. Bedanya kalau misalkan yang TH, posisi tulisannya nanti akan tengah-tengah. Tengah-tengah tab ininya, kolomnya misalnya, tengah-tengah yang namanya di tabelnya. Kalau kemudian ada tulisannya akan bold, akan hitam gitu. Ya. Kalau TD nanti di pinggir sebelah kiri di fontnya. Kemudian setelah itu tulisannya nggak tebel. Itu bedanya. Ya, jadi kalau saya gambar begini, nah bisa gini ya. Nah, saya bisa buat seperti ini. Tebel ini. Kanan, ini di Excel ya, saya cobain biar ada paham ya. Nah, yang TR itu yang ke bawah sini, yang TD itu TH itu yang ke samping kolom. Ini kalau saya kasih nomor di sini, nomor nomor di sini nama, misalkan di sini NIM, di sini misalkan apa namanya, alamat misalnya. Oke. Nah ini di sini kolom. Jadi artinya nih ini baris satu kolomnya ada 4. Ya. Contohnya gimana kalau buat di HTML-nya? Kita buat ya di HTML-nya. Jadi udah di record belum ya? Lupa saya. Tadi udah belum ya? Udah di record belum? Tampilannya, oh iya sorry. Oh ya udah ya.
Oke, kita lanjut ya. Gimana? Nah, caranya, jadi kan pertama Anda buat tabelnya dulu. Tabelnya dimasukin dulu, seperti ini. Table, ya. Nah, ingat ya, tutup sendiri. Kalau Anda menggunakan ini langsung tutup sendiri. Kalau notepad yang biasa, enggak ya. Nah, kemudian Anda kalau menggunakan ini juga sama. Kalau mau notepad karena manual ya. Karena kalau enaknya kalau timeline itu otomatis ketika Anda masukin, nanti buat tutup sendiri. Ya, kita tutup sendiri. Oke, terus lanjut. Setelah ini Anda buat tadi. Pertama kan membuat ini dulu ya. Ini dulu nih. Nih, ini dulu ya. Terus ini berarti buat 1 TR 4. Saat ini untuk judul ya, tengah-tengah gini nih. Nah, ini ya. Nah, ini tebal-tebal gini. Ini pakai PH nih kalau begini. Kita lihat di sini ya. Jadi di sini pertama Anda TR dulu, baris dulu. Nah, tutup ya biar enak. Nah, seperti ini. Jadi pertama buat baris dulu. Setelah ini baru Anda buat yang namanya kolomnya. Tadi tabel header ya, TH ya. Ya karena untuk yang subjudul. TH, kemudian apa tadi? Nomor ya. Nomor, kemudian tutup TH, kemudian lanjut apa tadi? TH nama ya. Oke, terus TH tadi NIM ya. NIM, satu lagi tadi TH, tadi satu lagi alamat. Oke, nah itu ya. Nah, sampai di situ Anda baru membuat, ini ingat tutup ya, ini tutupnya, ini bukanya, ini tutupnya. Oke, nomor, nama, NIM, alamat. Save dulu ya, save. Jadi artinya Anda baru buat yang di baris segini. Kita lihat ya. Saya nyimpennya, kita lihat simpan saya tadi nyimpen di mana ya. Saya tadi nyimpen di 20 web. Boleh, oke. Kita buka ya. Di kanan saya open ini karena saya pakai Google Chrome. Nah, ya, nomor, nama, NIM, alamat. Nah, kenapa tidak muncul gitu? Dia nggak ada garis-garisnya, sedangkan Anda diminta di sini ada garisnya. Seperti ini. Caranya gimana? Ya Anda tinggal main aja gitu kan ya. Anda tinggal masuk ke sini di table ya. Table, garis miring, tabel, border. Nah, sama dengan 1 misalnya. Ini garisnya ketebalan garisnya 1. Jadi kalau ada lebih tebal lagi ya masukin berapa? 10, 20 misalnya. Bebas. Ini saya refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk menebalin. Ya, oke, siapa nih? Arisen. Kenapa? Ada yang masalah? Siapa tadi yang ini ada masalah? Yang tanyain? Silakan kalau mau tanyain langsung bicara aja. Atau nge-chat juga boleh. Mana ya? Ada yang Rianti. Kenapa? Tadi pakai ini angkat tangan nih. Kenapa? Ada masalah nggak? Nggak ada. Atau lanjut dulu? Itunya aktifin ininya suaranya. Kalau mau ngomong. Nah. Kenapa? Tadi kepencet, Pak. Oh, kepencet. Lanjut dulu aja, Pak. Oke. Iya, lanjut dulu ya. Oke, nanti kalau Anda review, kalau error, nanti Anda tinggal ini aja, resign aja. Apa namanya? Kalau misalkan nanti mau ini, langsung ditampilkan aja. Di share, apa namanya itu? Share screen ya, nanti. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah, apa namanya, kan udah muncul. Nah, misalkan sekarang lanjut, Anda mau buat lagi untuk berikutnya. Yang bawah ini, misalkan saya isi 1, 2, 3 aja ya. Mendingan biar nggak terlalu banyak lah. Ya, misalkan di sini 1, 2, 3 namanya misalkan Riri, Clara,
Rere misalkan. NIM-nya misalkan 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 7 misalnya. 1 2 3 4 5 8. Di sini misalkan Bandung, apa namanya, Bekasi, Jakarta misalkan. Nah ini kalau sebelah kiri ini, misalkan di penting gini ya, sebelah kiri gini nih. Kalau Anda lihat di web. Nah, kalau begini posisinya tulisan, nah ini kan tebel ya. Tebel ini kayak tadi pakai TH ya. Kalau minggir di sebelah kiri dengan tulisannya nggak tebel, Anda menggunakan TD, tabel data. Biasanya TH itu untuk judul-judul ini aja sih, TH itu biasanya dipakai. Kalau TD biasanya untuk yang tabel-tabel data ya. Ini kan namanya record nih ya. Nah, itu menggunakan TH biasanya. Nah, kita masukin, lanjut, Anda buat. Kalau biar enak, buat satu aja. Nah, tapi nanti copy paste saja. Nah, jadi Anda sama, buat dulu barisnya dulu. Nah, buat dulu barisnya TR tadi, ya, TR. Nah, kita lihat ini ada 4 ya, 1 2 3 4 kan. Berarti Anda membutuhkan 4 kolom kan, itunya. Nah, buat copy aja TD kan pakai yang data kan. Ini tinggal copy paste aja biar cepat. Oke. Tes. Nah, yang nomor berarti kan ada di kolom pertama kan, di baris kedua kan. Nah, ini baris kedua, ini kan ini baris kedua nih. Ini baris pertama. Ya, jadi ini TR, TD-nya berarti Anda masukin nomor 1. Namanya tadi siapa namanya? Namanya tadi Riri ya, Riri sini. Kemudian Riri di sini, lanjut tadi apa siapa? Tadi ada Lara, Marere, Riri, Rara. Enggak, ini ke samping, lupa. Nih 1 2 3 4 5 6 ya. Ininya tadi Bandung ya, salah. Nah, ini kan berarti baru satu baris. Kalau saya save begini, nah, tadi kan biasakan aja jangan jadi close, yang di refresh kan. Nah, ini kan baru satu nih. Ini kan. Nah, berarti yang untuk ini code yang berikutnya ya Anda tinggal copy aja yang dari tadi. Nah, ini copy, jadi TR nih kopinya. Nah, begini biar cepat. Oke, ya ini ganti tuh 2, ini 3, ini misalkan ini Bekasi, ya siapa nih guru saya ini Bekasi, ini Jakarta ya, Jakarta, ini tadi nggak salah 8, ini nggak salah 7, ini Rara ya, ini Rara. Ini Rere nih. Ya. Nah, ini udah, tinggal gini Anda tinggal refresh aja gitu kan. Nah, gini ya. Ini ada yang nah, ini karena muncul seperti ini gimana? Nah, kalau ada di HTML itu kalau salah atau ada yang kurang, dia akan ini gitu. Akan apa? Akan muncul tagnya di sini. Kalau ada di PHP, kalau dia udah nanti masuk ke pemrogramannya ke PHP nanti error. Misalnya kalau baris keempat error line code misalkan ya. Tahu ada salah di mana. Nah, kalau di sini langsung kelihatan dia salahnya ini kurang nih. Anda cek lagi sini. Berarti mana? Oh, ini kurang nih. Nah, gini. Ya. Nah, ya, nah itu. Kalau saya misalkan mau kasih warna misalkan ya, ini. Nah, atau ini bisa di posisi mau diletakin ke kanan, bisa Anda tinggal konteksnya bisa tambah-tambah ya kemarin. Jadi kalau saya bisa mewarnain yang ini aja misalnya, ya, Anda bisa tambahin aja. Kemarin kan untuk membuat background kan pakai color ya. Ini kayak BG color itu bisa di mana-mana. Misalkan BG color, nah, sama dengan misalkan pakai biru misalnya. Nah, blue. Ya. Ini, nah seperti ini, misalkan. Ya, kemudian yang ini misalkan satu ini mau ada di sebelah kanan misalkan. Ya udah Anda tinggal masukin aja kanan, berarti tinggal posisinya di pindah yang ini misalnya. Nomor 1 ini misalkan. Udah TD polygon misalkan yang pink itu kanan ya, right. Nah, seperti ini.
Nah, begitu ya. Anda bisa tambahin. Ya, seperti itu. Ini untuk yang namanya table. Anda bisa nanti ketika kita udah baca di Bootstrap, nah nanti gimana customize yang namanya bisa menarik garis-garisnya. Enak gitu kalau udah sama. Kalau mesin gambar gimana Pak dalam table? Ya sama, gampang. Kalau misalkan saya tambahin lagi nih, satu lagi. Misalkan di sini tambahin lagi gambar misalkan ya. Nah, gambar misalkan. Nanti tinggal masukin aja. Nah, berarti tambahin di sini dulu. Judulnya dulu. TH. Nah, di sini gambar ya. Gambar. Nah, kemudian kalau masuk isinya udah. Misalkan kalau Anda segini ya udah di sini buahnya misalkan ya. Nah, TD. Nah, untuk skip masukin gambar mau ingat ya. Untuk masukin gambar itu kemarin buka di sini. Jadi di antara TD biar Anda nggak keluar dari ini garis. DIMG HRC image shot. Sorry. Image shot sama dengan saya gambarnya dulu. Beda gambarnya dulu. Sini biar nggak nyari-nyarinya ini. Saya misalkan saya punya gambar foto sendiri deh ya. Mana tadi foto. Nah, saya namanya foto.jpg ya. Ini caranya yang kita ambil. Caranya biar kita nggak salah yang begini. Masuk di sini. Nah, sini ingat extensionnya tadi JPG kan? .jpg. Oke. Nah, ini gambarnya ada gambarnya nggak ya? Ini nggak nampil nih. Ada gambarnya nggak? Ada nih. Nanti gambarnya nggak salah yang gambarnya tadi. Gua dulu. Bentar. Ada fotonya. Dengan nama itu ya. Foto, sorry, ini ada dua nih, salah nih kutipnya. Nah, sini, ya. Nah, ya. Oh Pak, gedean Pak, gitu gambarnya. Foto isinya dia terlalu gede. Anda kalau foto asli segini ukurannya pakai 6. Anda misalnya kecilkan, Anda menggunakan kalau lebar pakai wide, kalau yang namanya tinggi high, jadi atur. Sama ini bisa sepanjang sini, kemarin ini high, height. Nah, misalkan saya pakai 100 pixel misalnya. Kemudian spasi, width-nya WDTH sama dengan 100 px misalkan. Ya. Nah, ini tinggal Anda save lagi seperti ini. Nah, lagi. Nah, seperti ini. Kalau kecil lagi ukuran gambarnya, gitu kan. Nah, ini yang ini nggak ada ya. Anda tambahin lagi fotonya berarti kurang, ini kan kurang 1 nih. Di sini kurang. Karena di sini cuma ada yang lain kan ada berapa nih? Yang lain ada berapa ini? 5 kan? 1 2 3 4 5. Ya ini 4 gitu. Ya, kalau semuanya ya sama-sama copy aja ininya. Copy sini. Nah, sini misalnya. Nah, ya. Oh, Pak, tabelnya kok di pinggir, nggak di tengah gitu. Ya, ada kalau mau tengah berarti tinggal diatur sama. Nah, diaturnya kalau mau tengah gini kan posisi allegiance ya, allegiance kayak gini. Anda masuk ke tengah dengan cara gimana? Cara di tabelnya dirubah sini. Nah, sini Anda allegiance. Nah, masukin kalau tengah-tengah berarti center kan. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti ini. Terus tak ingat katanya ada yang ketinggalan. Nah ini semuanya warnain. Dulu bisa nggak ya kalau saya belum ini. Kalau langsung di TR sini bisa nggak ya kalau misalkan dulu. Nah ya. Jadi kalau biar semuanya langsung satu barisnya aja. Jadi di sininya langsung ini karena sama nih. Ini apa saja nih. Tuh, ya dia sambil semua satu kolom ini kena semua, langsung di barisnya aja warnainnya. Dia langsung menyangkut semua.
Ya, kalau Anda ini yang TD juga sama, diwarnain ya. Misalkan nih satu baris yang warna-warni misalkan ya. Nah, di sini misalkan TR DG color sama dengan red misalkan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk table. Sementara ini kan akan mempersingkat waktu. Nah, saya table apa namanya segitu. Tulisannya Anda bisa dirubah sendiri. Ya kayak kemarin sama aja kayak seperti kemarin. Mau font-fontnya kalau kemarin aja kemarin ya tinggal lanjut seperti kemarin aja. Nah, karena ini agak singkat-singkat waktu, jadi ngeliatin view-nya cuma berapa menit ya. Ini udah muka habis. Sekarang ada mau tanya dulu soal table. Sebelum saya masuk ke formnya, ya karena ini waktunya dipersingkat. Kalau mungkin kalau di kelas bisa lama. Nah, ini kan pakai Zoom 40 menit, ini juga udah 40 menit lagi nih. Ada yang mau tanya? Kan ada yang udah sukses belum? Saya kan ada kalau yang udah ada yang sukses coba share yang sukses. Kalau yang error silakan aja share ke ininya, share screen-nya, bisa ngelihat yang salahnya di mana. Jadi Anda buat ininya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom, 3 baris ya. Jadinya. Ini nggak kolom ke samping. Ini namanya record kalau yang di HTML. Nanti kerjaannya dikirim. Jadi nanti Anda dipasukin tugasnya, silakan nanti dikirim tugasnya menggunakan Google Class nanti. Kerjaannya dikirim, ada 2 file nanti. Yang ini, ada lagi yang form. Ya. Ada yang tanyain? Ada yang masih error atau yang udah sukses? Nanti kita lebih dalamnya main table kita ketika udah belajar bootstrap ya, pertemuan ke sekarang 3 ya. 5 mungkin nanti bootstrapnya. Dia langsung CSS-nya biar mempercantik tampilan table-nya. Kalau ini kan belum mempercantik nih. Karena kita waktunya mepet gitu kan ya. Ada? Ada, kalau nggak ada, nanti Anda bisa, kalau nggak ini bisa liatin di Pak, kita share di ini ya. Oke, siapa? Anissa Syaura. Yang tanyain silakan. Silakan. Kalau menanya. Enggak Pak, enggak ada Pak. Nggak ada. Oke, kita langsung ini ya. Nanti bisa ada di ikut videonya aja. Nanti jangan lupa tugasnya dikirim yang udah selesai seperti ini ya. Nah, kalau bisa dipercantik ini kecilin lagi, ya Anda bisa diedit sendiri ya. Oh iya, kalau Anda mau belajar juga bisa, Anda bisa ada situs yang namanya, nah ini W3 School lengkap nih. Ini W3 School lengkap, Anda mau belajar apa? Ini yang saya bilang Bootstrap, kalau minggu depan kita mainnya Bootstrap ya. Ini untuk PHP, Python, CSS. Nah, nanti kan PHP setelah UAS kan saya belajar, kita UAS belajarnya setelah UTS. Nah, ada di sini Anda mau belajar editor, komen, ada HTML color, CSS, link dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke form. Ini kita buat new. Iya Pak, udah Pak. Ya. Ya, kita buat yang kita copy dulu ininya. HTML. Add lagi. Cek dulu ya. Form.html. Oke, di sini atau kemudian body, otomatis kalau di save ya temanya keluar sendiri. Oke, form. Kalau form, nah biasanya ketika Anda membuat seperti masukin biodata gitu ya, kalau login di Facebook kan ada tuh login gitu ya, terus untuk ngirim data, ngirim, send, kemudian apa namanya, pilih jenis kelamin, itu kan ada form tuh ya. Nah kita langsung aja biar langsung singkat waktu. Nah, rumusnya itu kalau form itu Anda masukin formnya, form dulu. Kalau tekan table ini form. Nah form seperti ini. Nah, form duluan. Misalkan Anda membuat di formnya itu
untuk inputan teks misalkan. Ya, contohnya untuk masukin nama. Di sini masukin misalkan nama ya. Nama. Label ya. Label nama misalkan. Nah, ya, nama. Kemudian titik 2 ya. Ini tanpa table ya. Jadi Anda bisa sama kombinasi sama table yang lebih rapi. Jadi nanti si formnya ini masukin ke dalam table lebih rapi. Ini saya di luar dulu ya. Nama, kemudian setelah nama Anda masukin yang namanya dari apa? Input tipe ya. Input. Nah, ini begini. Input type name. Input tipe. Nah, ini teks. Nah, ini teks ya. Tipe teks. Name namanya misalkan nama ya. Oke. Kita lihat apa? Save ya. Mana form tadi? Nah, ini ya. Nah, ini untuk posisi yang untuk apa? Untuk teks. Jadi kalau misalkan nama kelas misalkan. Nah, nama misalkan Wiwin misalkan ya. Nah, seperti ini. Ini namanya input teks tipenya. Ya, ini tadi label ya. Teks, kemudian kalau saya ke bawah lagi turun misalkan lanjut untuk berikutnya ini kadang-kadang nggak pakai table, kebetulan kan bisa misalkan ini di TD1 misalnya ya. Kalau pakai table, kalau nggak kan langsung nih, biar kita nggak sebalik ke pinggir, tambahin BR-nya di sini kayak kemarin untuk misahin. Karena misalkan alamat, nah ini copy aja begini kan. Nah alamat, nah input tipe apa? Biasanya kan agak gede ya, text area. Text area ya. Text area. Coba tes. Mana tadi? Text area. Oke deh. Kemudian untuk pilihan ya, misalkan suku, ras misalnya. Anda bisa menggunakan yang namanya, sorry ini kopi dulu nih. Anda misalkan menggunakan apa? Misalkan warga negara. Nah ininya di sini. Ini buat penamaan ya. Ini kalau nggak dibutuhi, kalau belum ada pemrograman nggak butuh sih. Cuma kalau membiasakan mulai namanya. Negara, nah ini Anda masukin itu pakai yang namanya select. Nah, select begini. Kemudian kan pilihan tuh option pakainya. Option. Nah, option 1 apa? Misalkan Indonesia. Warga negara kan? Nah, kemudian option 2 misalkan Malaysia, kemudian option lagi misalkan Kanada misalnya. Nah, save ya. Ini jadi pertama di bukunya select dulu, kemudian setelah select kan tutup nih, baru optionnya. Gitu. Bapak. Nah, kemudian Anda tinggal tadi refresh ya. Nah, ini kan gini. Nah, ya. Ini untuk yang namanya option. Kalau misalkan ini checklist, itu pakai checkbox. Dulu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, misalkan suku ya. Nah, labelnya saya menyesuaikan suku. Nah, label. Di sini suku misalnya. Suku. Oke, di sini tipe checkbox tulisan benar nggak ya? Salah ya? Checkbox begini bukan ya?
Aduh, bener nggak ya? Lupa penamaannya. Checkbox namanya misalkan, sorry ya, lupa saya checkbox ya. Untuk yang mana form, nah ini lupa saya. Checkbox itunya. Internetnya lalai. Ini. Ini internet yang penumpunan ini. Input tipe mana tadi? Hasil prestasi lagi, Pak saya. Nah, sorry gini ya, lupa tadi. Input tipe checkbox name Sunda misalkan CHK ya. CHK. Mana sih? CHK box. Name misalkan suku ya. Suku baru namanya di belakang. Misalkan tadi namanya Sunda misalkan. Nah, kemudian label lagi supaya di sini copy lagi. Ini jangan pakai ini ya. Kalau pakai BR di bawah, dia ke samping terus ya. BR-nya nggak usah ada BR. Misalkan di sini name-nya apa namanya? Misalkan Batak. Kemudian di sini ada yang namanya Betawi ya. Betawi. Kita lihat. Isinya gimana? Ah, ini ya, checkbox. Nah, ini checkbox namanya. Jadi ini ada option yang tadi select. Ini text area bisa digedein nanti. Nah, ini input tipe teks. Kalau password ada lagi. Itu hidden. Kalau misalnya Anda pakai password kan hidden tuh. Jadi kalau password ya Anda bisa misalkan di bawah sini ya. Misalkan copy. Ini label di sini masukin misalnya password. Nah, tipenya di sini password kayak hidden ya. Nah, password ya. Nah, ini namanya password. Nah, ini kalau stasiun saya. Nah, jadi ketika Anda ya kelihatan gitu. Begini tuh. Ya kan nggak kelihatan, ini password. Ini tag, di password, text area, ini select, ini adalah checkbox. Ya, ini bisa lihat kan. Nah, seperti itu. Ini itu password. Kemudian yang satu lagi yang penting itu pakai yang namanya radio button ya. Putus kayaknya tadi. Oh, internetnya nggak tahu jumnya udah habis tadi. Ya kalau untuk yang satu lagi yang misalnya jenis RS ngopi nongkrong. RS mah dari rumah aja. Kemudian Iya, Woi, gondrong. buat live-nya itu radio ya. Nah, radio. Misalkan yang ini laki-laki misalkan ya, atau pria. Nah, ini untuk ini untuk namanya untuk nanti variabel yang dipanggil ketika ada nge-send. Nah, yang ini adalah ketika yang masukin ininya jenis kelaminnya, misalkan laki-laki misalnya ya, laki-laki. Terus lanjut ke sampingnya Anda masukin lagi input tipenya seperti ini, ya ke samping langsung ya. Karena misalkan tipenya misalkan wanita, jadi nanti ada namanya kan jenis kelamin aja ya, kelamin ini juga sama. Bela di mana dia ya? Kelamin. Nah, ini namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf itu layarnya nggak kelihatan, Pak. kelihatan. Layarnya, layar Waktunya soalnya udah habis, Pak. Bentar dulu. Tadi kan langsung ngabur dia iya, tadi. screen-nya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan nggak? Oke, Pak, udah. Kadang-kadang kalau online mulai segitu doang, apalagi internetnya di sini kan nggak bener nih. Terus jadinya. Udah kelihatan, Pak. Dah, ya. Jadi yang terakhir misalkan yang Anda menggunakan inputan tipe radio ya. Yang
pilih ini aja. Iya, Pak. Ini adalah untuk yang untuk laki-laki, ini untuk yang misalkan yang perempuan. Perempuan. Oke. Nah, ini kita geser. Nah, kemudian kalau yang terakhir, misalkan kalau ini ya, kirim ya, input, tipe, apa namanya, submit ya, submit. Nah, ini kirimnya. Jadi kalau saya misalnya save, tadi ini ya. Nah, ini ada, ini sorry ada submit, ada label, sorry ada label kelebihan ini kurang nih. Label mana tadi label? Label, nah ini. Nah, ini name, value ya. Value-nya itu kirim misalkan. Ini nggak butuh pada nano, emang lagi pada nano posisinya kalau pun nano. Nah, begini ya. Ini yang teks, ini teks area. Nah, ini password tipenya. Yang ini tipenya apa namanya? Tipe teks area, ini tipenya tadi select option. Ini yang checklist nih yang suku. Kemudian apa namanya? Yang jenis kelamin. Nah, ini untuk yang tipenya apa namanya? Tipenya radio. Yang ini ada tipenya submit. Kalau untuk cancel itu namanya itu reset ya. Jadi Anda tinggal ganti di sini aja. Kalau ini untuk namanya. Ini kan ada apa namanya kirim ya. Nah, kalau saya rubah ini value-nya rubah misalnya nih tipenya ngirim. Jadi kalau tombol itu fungsinya untuk mengirim. Kalau value di sini adalah submit misalnya. Nah, seperti ini. Ini kalau submit nanti. Nah, ini ya. Oke, tanya dulu. Jadi tugasnya ada 2. Jadi yang tadi yang di table tadi. Kemudian yang form ini dimasukkan ke dalam table. Ya, tugasnya. Jadi nanti isi ini form ini ada di dalam table. Jadi Anda buat berapa kolom nih. Ini kan titik 2 dipisahin, titik 2 biar lurus ya. Ya ini kan nggak rapi nih, karena Anda nggak menggunakan table. Kan Anda dirapikan, jadi tugasnya Anda membuat table dilengkapin dengan form ini. Jadi form ini ada di dalam table. Ya. Oke, satu lagi tambahin di sini tombol submit ya. Tambah reset ya. Oke, ditanyain. Nah. Nggak ada. Saya ya. Tambah tombol apa, Pak? Reset. Ya, tambah reset di sini. Apa ini? Sebelah submit tambah reset. Jadi nanti Anda buat. Jadi tugasnya itu yang form ini dimasukin ke dalam table ya. Itu tugasnya. Jadi tambahin di sininya tombol reset. Oke, waktunya seminggu, kita minggu depan belajar Bootstrap ya, jadi nanti langsung masukin yang namanya table, form, sama penginputan menggunakan yang namanya di Bootstrap, jadi lebih enak pakai Pembo. Ya. Saya kalau ini saya akan absen dulu ya. Silakan tadi yang belum ngisi ini, yang belum ngisi HRS. Jadi nanti kalau Anda nggak bisa absen nantinya kalau nggak ada. Tadi Udah, Pak, udah. pada ngisi. Saya absen dulu nih. Udah. Udah, Pak. Udah. Oke, saya Saya dulu belum pantar ya, Pak. Saya belum ya, pantar ya. My friends,